Hai guys, ini untuk Aquarius, Libra, dan Gemini untuk 9 sampai 13 Mei. Kita akan lihat untuk energi who's coming towards you, atau situasi yang sedang terjadi dalam situasi kalian, atau ini bisa juga energi yang masuk terhadap situasi kalian. Oke, kita akan lihat untuk Aquarius, Libra, dan Gemini untuk energi who's coming towards you di 9 sampai 13 Mei. Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke, overall energi who's coming toward untuk Aquarius, Libra, dan Gemini ini adalah Dragonfly. Jadi mungkin ada kemungkinan kalian bisa berhubungan dengan Capricorn, Taurus, dan Virgo, atau mungkin kalian punya moonnya atau apanya, Venusnya segala macam yang berhubungan dengan Capricorn, Taurus, dan Virgo. Karena setahu aku untuk Dragonfly ini tadi mereka dapetin kartu ini. Nah, dengan the Dragonfly ini, be lighthearted, finding out, things come to light, adapt, change, and heal. Ada sesuatu hal di mana kalian ada suatu perubahan yang harus kalian hadapi. Ada sesuatu hal yang kalian harus beradaptasi terkait dengan suatu perubahan. Ada sesuatu hal mungkin kalian memutuskan untuk moving on terhadap sesuatu keadaan situasi 1 ke situasi 2. Ada sesuatu hal yang mungkin juga kalian ketahui gitu ya, atau ada sesuatu hal yang akhirnya mencerahkan suatu keadaan, ibaratnya kayak gitu. Mungkin ini terjadi terhadap kamu atau orang yang berhubungan dengan kalian. Oke? Kita akan lihat untuk zodiak Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi who's coming toward Aquarius di minggu ini adalah Aquarius. Untuk zodiak Libra di sini ascending. Untuk zodiak Gemini di sini ada Girls Talk Gemini. Oke, energi overall untuk Aquarius, Libra, dan Gemini kita lihat di sini ada Six of Cups. Ini juga bisa berkaitan dengan hubungan kalian sama keluarga kamu, atau adik kakak, atau teman yang udah lama, atau simpelnya adalah orang yang mungkin mempunyai histori sama kalian. Ibaratnya gitu ya, udah ada emosi yang sudah ditanam, ada suatu histori, chemistry, apapun itu. Oke, dengan mungkin kalian juga bisa berhubungan dengan Cancer, Scorpio, Pisces, atau zodiak Leo. Kita akan lihat di sini. Oke. Jadi sebenarnya kalau dilihat di sini, kalau dilihat urutan kartunya ya, mungkin ada sesuatu hal yang tadi aku bilang, ada sesuatu hal yang kalian ketahui, ada sesuatu hal yang mungkin kamu merasa atau berekspektasi, atau mungkin kamu punya feeling connected terkait dengan seseorang, tapi mungkin ada sesuatu hal yang mungkin kamu menolak orang tersebut, atau ada sesuatu ketidakpuasan terkait dalam connection ini. Dengan Four of Cups di sini, ibaratnya mungkin ada seseorang menawarkan sesuatu hal tapi kamu tolak, atau simpelnya ada sesuatu hal yang kamu merasa nggak puas terkait dengan hal yang lainnya. Oke, yang akhirnya kayak misalnya gini, kita lihat ya. Mungkin kalian bisa berhubungan dengan Capricorn, zodiak Leo, ataupun Scorpio. Kita ambil aja dari kartu yang di sini dengan The Tower, dengan Ace of Cup, ini tuh kayak lebih falling in love kayak gitu ya. Tapi dengan The Tower mungkin ada sesuatu hal yang terjadi antara kamu dengan orang tersebut, ada sesuatu hal yang kalian ketahui, tapi pada akhirnya akan ada suatu pesan yang baru yang akan kalian temui gitu, atau kalian hadapi, atau simpelnya mungkin tadinya sempat putus, sempat berpisah segala macam, tiba-tiba orang tersebut kembali menghubungi kamu gitu ya. Nah, mungkin ada sesuatu hal yang kamu merasa dengan orang ini punya emotionally fulfill, ada sesuatu hal yang kamu punya ekspektasi, mungkin apa yang gue inginkan bisa tercapai, atau mungkin secara emosional orang itu tuh bisa membahagiakan gue. Nah, dengan Two of Cups, dengan ibaratnya kamu mungkin feeling connected, punya kesamaan, punya sesuatu hal yang kamu bisa share, atau ada sesuatu hal yang kamu ngerasa klop sama orang tersebut. Oke? Tapi pada akhirnya mungkin ini tuh kayak lebih ke one sided relationship. Mungkin ada sesuatu hal yang tadinya kamu punya bayangan atau memvisualisasikan sesuatu hal, kamu merasa mungkin ada suatu emosional yang merasa akan di-fulfill, tapi pada akhirnya kamu menolak hal tersebut. Ya mungkin suddenly aja karena ada sesuatu hal yang kamu ketahui yang akhirnya kamu menolak orang tersebut. Atau mungkin ada sesuatu hal yang kamu gak puas yang akhirnya kamu menolak orang tersebut. Vice versa. Mungkin ini yang dialami oleh
kamu atau orang tersebut gitu ya. Dengan Queen of Cups, dengan the Sun card, ya mungkin kamu masih punya perasaan yang sangat besar dengan orang tersebut, masih ada histori yang sedang kamu hadapi dengan orang tersebut, tapi somehow dengan the Sun card, dengan Queen of Cups, mungkin seseorang di sini memilih untuk lebih mencintai dirinya sendiri gitu ya. Oke. Kita akan lihat untuk kartu masing-masing untuk Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke, di sini ada Six of Cups. Ini juga bisa berkaitan dengan seseorang yang mungkin kamu punya histori, seseorang yang mungkin memang udah berjalin hubungan dengan kamu. Ini juga bisa dikaitkan dengan mantan kamu. Tapi kalau lihat dengan Cupid Arrow, dengan Cupid Arrow dengan Dragonfly, di sini ibaratnya tadi aku bilang mungkin ada suatu perubahan, ada seseorang di sini kalau dikaitkan dengan kartu tarotnya, dengan Page of Pentacles, dengan Five of Swords, mungkin ada perkelahian kecil atau ada argumen kecil, ada konflik-konflik kecil atau konflik besar terjadi antara kamu dengan orang tersebut. Tapi sebenarnya apapun konflik tersebut, orang tersebut, misalnya gini, kalau ada suatu konflik yang sedang kamu hadapi dengan orang tersebut, ada kemungkinan seseorang kembali menghubungi lagi. Dengan Cupid Arrow, dengan Have Faith, Love is Coming, ibaratnya gitu, ada sesuatu hal yang mungkin kamu ketahui dan akhirnya kamu memisahkan diri kamu terkait dengan orang tersebut, tapi kayaknya orang ini masih aja akan menghubungi kamu karena mungkin dia ingin memperbaiki suatu situasi. Dengan Five of Swords mungkin mungkin ada suatu konflik antara kamu dengan orang tersebut, tapi akhirnya orang tersebut kembali hadir dalam hidup kamu. Mungkin ada sesuatu hal yang ingin dia sampaikan, ada sesuatu permintaan maaf mungkin, karena memang ada suatu histori yang terjadi antara kamu dengan orang tersebut. Nah, dengan Cupid Arrow, dengan Page of Pentacles, ini ibaratnya mungkin ada suatu invitation kah, ada suatu permintaan maaf kah, ada suatu ajakan kah gitu ya. Tapi aku nggak tahu, kalau dilihat dengan Five of Swords, dengan Page of Pentacles, ada sesuatu hal mungkin yang akan terjadi ketika seseorang tersebut menghubungi. Ini tuh kalau Five of Swords bisa juga dikatakan kayak dalam dua orang tuh ibaratnya salah satu dari nggak mau kalah, lebih lebih memperhatikan egonya, lebih keras kepala, jadi gitu. Ketika mungkin ibaratnya entah ini adalah kamu Aquarius atau orang yang akan berhadapan dengan kamu, mungkin ibaratnya kalau ada salah satu dari kalian menghubungi untuk memperbaiki suatu keadaan, salah satu orang tersebut nggak akan memberikan sesuatu hal dengan mudah walaupun emang kalian punya histori gitu ya. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Libra. Libra, jadi sebenarnya kalau dilihat dengan dua kartu ini ada transcending obstacles, learning, expansion, new fase, dan preparing for the union. Jadi ada kemungkinan mungkin zodiak Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo mungkin, atau siapapun itu. Tapi seseorang from your past ada kemungkinan kembali untuk menghubungi kamu. Oke, dengan King of Pentacles, dengan the Lovers, mungkin kalian punya ikatan yang sangat dalam, chemistry yang sangat dalam gitu ya. Dengan Dragonfly, dengan Ascending, ada seseorang yang sebenarnya masih memiliki histori yang sangat dalam sama kamu gitu ya. Tapi ada sesuatu hal, seseorang ingin punya fase yang baru atau ingin bertemu dengan kamu karena dia masih merasa punya ikatan yang sangat besar sama kamu. Sebenarnya ada kesempatan di mana hubungan ini bisa menjalin sesuatu hal yang lebih baik, atau fase hubungan kalian tuh bisa next level. Tapi mungkin ada sesuatu hal sebelum kamu kembali dengan orang ini atau sebelum orang tersebut kembali dengan kamu, ada sesuatu hal seseorang di sini harus memikirkan baik-baik. Dia harus ngikutin hatinya kah atau otaknya, ibaratnya gitu. Ada bukan pergolakan, ada suatu kebimbangan, ada suatu keputusan yang diambil. Nah, dilihat sebenarnya kalau memang akan ada seseorang yang kembali atau datang dalam hidup kamu, ya mungkin kamu harus ready sama orang tersebut karena akan ada suatu union atau ada sesuatu percakapan atau ada suatu physical secara pertemuan yang mungkin bisa merubah segala sesuatu hal. Oke. Kita akan lihat untuk zodiak Gemini. Oke.
Gemini di sini ada girls talk. Jadi mungkin time with friends, moving on, happily single, living in the moment and having fun. Oke, mungkin dengan Six of Cup kalian bisa berhubungan dengan zodiak Aries, Scorpio, mungkin dengan Taurus mungkin, atau dengan siapapun gitu ya. Dengan Six of Cups mungkin ini juga terkait dengan seseorang from your past, atau orang yang kamu kenal dari teman SMA, teman SMP, segala macam, yang mungkin punya dulu tuh teman ngobrol kalian. Ini simpelnya mungkin ada suatu perbincangan yang akan terjadi antara kamu dengan orang tersebut. Mungkin niat orang tersebut ada suatu keinginan untuk punya relationship sama kamu, oke? Atau mungkin ini bisa juga dikaitkan dengan orang yang pernah jadi bagian dalam hidup kamu. Mungkin mantan kamu, orang yang kamu kenal dulu, orang yang pokoknya orang ini punya histori sama kamu. Nah, mungkin akan ada suatu perbincangan yang akan terjadi antara kamu dengan orang tersebut. Entah dia memang udah punya hubungan sama kamu dulu, atau memang orang yang berasal kayak temen deket kah, apa segala macam. Akan ada suatu perbincangan yang mungkin ada sesuatu perubahan yang harus kamu terima dari terkait apapun yang dia sampaikan sama kamu, gitu ya. Dengan the Hierophant, dengan the Emperor, kalau misalnya kamu single Gemini, ada kemungkinan seseorang ini sebenarnya ada suatu keinginan punya hubungan yang stabil sama kamu, oke? Tapi kalau mungkin ini adalah partner kalian segala macam, ini juga bisa dikaitkan Gemini, ada suatu perbincangan yang akan kamu ada suatu perbincangan yang akan kamu dengar, atau ada suatu perbincangan yang akan dilakukan terkait dengan sesuatu, ibaratnya gitu. Dengan girl talk mungkin ini juga bisa terkait dengan suatu bisnis, mungkin ini adalah relasi teman kamu dan segala macam, atau ini juga bisa dikaitkan dengan seseorang yang kamu kenal udah lama, petua, mungkin saudara yang kamu kenal lebih tua. Ada suatu pesan yang akan disampaikan sama dia, entah dia itu akan memberikan suatu saran yang mungkin pada akhirnya kamu bisa mendapatkan suatu ilmu atau pengetahuan. Nah, mungkin ada sesuatu perbincangan yang harus kamu dengar. Ini terkait dengan suatu perubahan dalam hidup kalian. Oke, semoga bisa berhubungan untuk kalian. Bye guys.